Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Farid dengan NIM 024. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi dengan membuat video dengan tema Ekonomi Islam Kontemporer, Muhammad Baqir Al-Sadr dan Muhammad Abdul Manan. Ekonomi Islam merupakan sistem alternatif yang hadir untuk menjawab tantangan dari sistem ekonomi konvensional yang seringkali dianggap tidak adil dan kurang sesuai dengan nilai moral. Dalam konteks ini, dua tokoh besar, Muhammad Baqir Al-Sadr dan Muhammad Abdul Manan, memberikan kontribusi penting dalam membangun kerangka ekonomi Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pemikiran mereka tidak hanya membahas prinsip-prinsip ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan aspek spiritual dan etika dalam setiap kebijakan ekonomi. Muhammad Baqir Al-Sadr adalah seorang ulama dan intelektual Islam terkemuka, melihat ekonomi Islam sebagai sebuah doktrin yang berbasis nilai keadilan sosial. Menurutnya, ekonomi Islam berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional karena tidak hanya berfokus pada aspek teknis seperti permintaan dan penawaran, tetapi lebih kepada bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam distribusi dan produksi. Dalam pemikirannya, distribusi kekayaan harus mendahului proses produksi untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara adil dan tidak terjadi eksploitasi. Ia juga menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin keseimbangan sosial melalui berbagai kebijakan, seperti jaminan sosial, intervensi terhadap pasar, dan regulasi untuk mencegah praktik ekonomi yang tidak sesuai syariat. Selain itu, Baqir Al-Sadr mengajukan teori produksi yang menekankan pentingnya efisiensi sekaligus kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangannya, negara bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di sisi lain, Muhammad Abdul Manan memandang ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang memadukan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya. Menurutnya, ekonomi Islam harus berorientasi pada keadilan sosial, kesetaraan, dan kemaslahatan. Ia menolak paradigma kapitalisme yang cenderung eksploitatif dan individualistik, serta marxisme yang dianggap terlalu menekan kebebasan individu. Dalam pandangan Manan, produksi harus dilakukan secara efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tidak semata-mata mengejar keuntungan. Konsumsi dalam Islam menurutnya harus diarahkan untuk mengurangi sifat materialistis dan mengutamakan nilai-nilai spiritual. Manan juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen zakat, sedekah, dan kebijakan redistribusi, sehingga kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir individu. Kedua tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda namun saling melengkapi. Muhammad Baqir Al-Sadr lebih menekankan pada doktrin keadilan sosial dalam kerangka teologis, sementara Muhammad Abdul Manan lebih fokus pada integrasi nilai-nilai Islam dalam aspek sosial ekonomi. Keduanya sepakat bahwa ekonomi Islam tidak hanya menawarkan solusi teoritis, tetapi juga mampu memberikan jawaban praktis terhadap tantangan ekonomi global. Kesimpulan dari ini adalah ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif terhadap tantangan ekonomi konvensional dengan mengedepankan keadilan sosial, spiritualitas, dan etika. Muhammad Baqir Al-Sadr menekankan peran negara dalam distribusi kekayaan yang adil sesuai syariat, sementara Muhammad Abdul Manan fokus pada integrasi nilai Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya sepakat bahwa ekonomi Islam mampu menjawab tantangan global secara teoritis dan praktis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.